keluar. Anginnya kenceng kali tadi jemput anak-anak. Terus hujannya. Besar kali. Lagi makan mereka. Di jam 13.35 atau 40 aku antarkan lagi ke sekolah. Dekat lah sekolahnya, kurang lebih 4 kiloan. Kalau jalan kaki aja jauh, ya ampun, aku pernah jalan kaki ke atas sana. Itu jalan kakiku juga udah cepet 35an lebih. Belum lagi ke sekolahnya lagi, lebih di atas lagi kalau jalan kaki. Ada sisa daging, aku mau rendang aja lah. Kalau di stop, lebih suka di rendang, suamiku aku rendang aja deh. Mamaku tuh kalau ngerendang, ininya bumbunya itu nggak di ini ya, nggak ditumis. Kalau aku kadang ditumis, kadang enggak, tapi asli rendang Padang bumbunya nggak di ini ya, nggak ditumis. Aku pernah lama di Padang, jadi aku kalau nengok orang rendang gitu kan, di hari-hari spesial gitu, maupun ada apa, ada pesta nikah pun rendangnya tuh, apalagi rendangnya hitam gitu kan. Tapi hitam mereka masih, kuah mereka, biarpun hitam masih ada, bukan kering kali ya, masih ada kuah-kuahnya gitu. Enak kali. Banyak orang yang apa ya, yang suka masakan Padang ya. Cuma karena aku pernah lama di Padang, setiap hari masakan Padang terus. Kalaupun ke kampung nggak disediakin masakan Padang nggak ada masalah. Terus kalau kemana-mana nggak makan masakan Padang nggak ada masalah gitu. Udah pernah merasakan nikmatnya masakan Padang lama-lama di Padang kan. Ini aku mau tumis deh. Apalagi di Riau kan kebanyakan mayoritasnya Melayu, orang-orang Padang kan. Apa? Banyak warga Padang di Riau. Jadi sedikit banyaknya mamaku bisa masakan Padang. Mereka sambil nonton TV. Bos pizzaku, ya maksudnya tempat aku kerja dulu di toko pizza, dia mau tutup. Jadi dia buka toko pizza di pizza rumahan, terus buka distributor juga, distributor mesin itu mesin otomatis buat pizza. Jadi tinggal bayar keluar pizza gitu kan. Jadi ada beberapa distributor yang ada di sini, punya dia paling laris, punya dia paling enak, dan aku sendiri nggak bisa buat kayak dia. Udah pernah coba beberapa kali, padahal resepnya sama, ternyata harus memang pakai ini ya, pakai mesin pizza untuk pemotongnya, terus pakai ini apa namanya, pakai kompor yang khusus untuk buat pizza, itu kompor gas tapi yang khusus untuk buat pizza itu loh. Kalau kalian tengok-tengok atau ada ketemu di foto-foto Google Pic atau di short, alasannya tutup kenapa? Karena depresi. Padahal orang kaya, ya ampun. Aku baru tadi dikasih tahu sama suamiku, langsung ku ingatkan cerita Bilal zaman Nabi dulu yang mengumandangkan azan. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau nggak mau dicuci tangannya pakai sabun. Nonton di ini boleh, di Gama Salom, di dalam itu, biar nggak ada suara, nanti ada musiknya. Pakai sabun, nanti kau pegang
kursi, pegang semua berminyak itu. Yang mengumandangkan azan zamannya Nabi. Dia pernah ditawarin jabatan tinggi kali, Mahkamah Agung kalau nggak salah. Kalau nggak salah tolong dikerusin. Pourquoi c'est bon? Les saucisses et les pâtes. Udah dimakan kakak. Pourquoi? C'est quelque chose qui pique à ma bouche. Oui, les pâtes elles piquent. Enggak ada, mama mau kasih cabai. Saya William aussi, ça pique et moi aussi. Moi aussi, je buvais beaucoup d'eau. Nah, terus lanjut. Saking dia nggak mau ditawarin jadi punya jabatan tinggi, dia sampai lari sembunyi karena nggak mau ditawarin itu. Padahal ditawarin rumah moga, harta benda, banyak sekali. Pokoknya bisa pada zamannya dulu, pada zamannya dia bisa jadi orang terkaya lah, itulah salah satu orang terkaya lah dari sana. Kayak gitu ceritanya. Tolong dikoreksi sekali lagi kalau salah. Dia lebih memilih mengumandangkan azan di masjid karena hidupnya jauh lebih bahagia. Jadi aku mikir sekali lagi, memang benar-benar mau apapun segitu depresinya. Aku pernah di tingkat depresi yang tinggi kali 2 kali. Yang aku lakukan, kesana kemari cari ini, wah hasilnya nol sama sekali. Yang membuat kita tenang itu dekat sama Tuhan. Apapun agamamu, tolong, aku pernah buat video sebelumnya, apapun agamamu, kalau kita sendiri nggak dekat sama Tuhan, aduh, mau sebanyak apapun, aduh, mau ke diskotek sekalian, mau maksiat yang ini buat ngilangkan depresi kita, nggak bisa sama sekali. Dan ini nyata aku tengok dari bosku. Rumah besar, uang banyak, dua-dua bekerja, anak cuma 2. Apa-apa bisa dibeli, mau liburan kapan aja bisa, di mana aja liburan bisa, cuma waktu nggak ada ajanya dia. Karena belum tentu yang kita lihat di sosial media manapun kelihatan kaya tapi belakangnya bahagia, jarang sekali. Dan aku sendiri, masih jauh dari kata lain, masih jauh, hampir gak ada ketemu sama Tuhan aja. Satu hari itu belum tentu afdol 5 kali sholat. Nah, yang jadi mana tahu kakak abang, mana tahu ya. Ini rambutku menghalangin aja, turun aja. Kalau kalian lihat, mungkin kalian tiba-tiba pikiran kalian atau sejenak kalian mikir gitu kan, melihat kehidupanku, enak ya jadi siap itu, tinggal di sini terus nikah sama orang bule. Jangan kak, jangan bang, jangan kalian bandingkan hidup kalian sendiri sama aku, jangan sama sekali. Tingkat kebahagiaan seseorang, ya ampun, bukan dihitung oleh uang. Yang kalian tengok ini hanya dunia maya, ini tipu-tipu semuanya, nggak ada yang real bisa disetting ya kak bang. Bisa disetting semuanya kan. Kalian tengok sendiri kayak mana banyaknya orang-orang yang kaya di luar sana. Sukanya yang mana? Sukanya lihat pedesaan, sukanya tinggal di hutan-hutan. Cari apa? Cari kebahagiaan, padahal maninya banyak kan. Jadi nikmatin aja hidup kalian di Indonesia. Kalian jauh lebih beruntung. Kita yang ada di sini warga negara Indonesia malah pengen menikmatin hidup berdua bersama suami dan anak-anak di Indonesia. Aku bisa bandingkan negara mana yang lebih enak ditempatin dan tinggal sampai tua senja kan? Indonesia dong. Aku punya pilihan ya. Kecuali di Indonesia ada yang baik, ada yang jahat. Di sini juga ada yang baik, yang jahat, sama aja. Itu bisa aku bilang sama aja. Tapi kalau untuk tinggal, aku nggak bisa bilang sama aja. Kalau aku bilang sama aja, tinggal di mana-mana, mana tahu aku hilaf ngomong kayak gitu. Tolong dikoreksi ya, manusia aku. Nggak tahu tiba-tiba aku bilang kayak gituan deh. Tolong diingatkan. Kalau tinggal di sini tuh sama aja, berarti tingkat kebahagiaan, tingkat kesedihannya sama aja di Indonesia sama di sini. Aku bisa bandingkan di mana tak kebahagiaanku tinggal di mana? Wah, di Indonesia dong. Mau kayak manapun julid, kayak manapun tetangga, tetap aja yang gotong, yang doakan pas kita mati siapa? Kan orang-orang terdekat ya kan? Di sini, yang soalnya yang nyolatin pun 2-3 orang. Itu pun kalau mereka tahu sholat ini kan, sholat jenazah kan. Kalau enggak,
cuma ngikut-ngikut doang aja kan. Nah, ya ampun. Apa yang dapat tawa nanti kalau mati kalau nggak ada yang nyolatin kan? Dosa banyak ya kan? Iya, berbagi pengalaman aja gara-gara tadi kan denger bosku tuh depresi. Ya ampun, sayang sekali ya. Padahal enak itu pizzanya, aku aja suka. Nah, kayaknya ini cukup ditumis. Kalau dikasih pilihan, mau kata Ustadz tidak ada ya, mau kaya tapi gelisah atau mau miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua pilihan. Kalau ada pilihan ketiga tentunya kita milih kaya tapi tenang kan. Tapi tidak mungkin ada yang kaya tenang. Ujiannya kemana? Mungkin ke anak, ke suami, ke mertua dan orang-orang sekitarnya, mungkin di kerjaan. Ujiannya beda-beda ya kan. Mulutku ini bisa ngomong kayak gini karena pengalaman aja. Kalau nggak punya pengalaman, ya nggak bisa ngomong kayak gini. Tuh, aku masukkan ininya. Udah deh. Udah aku masukkan ininya. Apa namanya, dagingnya. Ini dagingnya aku presto dulu ya. Presto sebentar aja, nggak usah terlalu lembek kali. Setengah mateng, nanti setengah matengnya lagi dimasak di induksi biar cepat waktu. Emang lebih enak kalau masaknya di api ya. Api kayu lagi les, ya ampun lebih mantep. Aku tutup dulu. Jadi Kak, mana tahu kalian pikir hidup di luar negeri itu enak. Kalau kalian lebih uang banyak, uang kalian lebih, nggak apa-apa anak-anaknya sekolah di luar negeri. Nimba ilmu kemana aja sampai ke negeri Cina gitu kan, istilahnya ya. Salah koreksi ya we. Kalau ada uang lebih, jalan-jalan ke luar negeri nggak ada masalah. Tapi kalau untuk tinggal, menurut aku sih, mana tahu menurut orang beda, karena banyak warga negara Indonesia di sini pindah paspor. Mereka pindah paspor sudah memikirkan ribuan atau jutaan kali mungkin untuk memastikan, iya aku yakin untuk tinggal sendiri dan memutuskan untuk pindah warga negara. Nggak ada masalah, cuma buat aku sendiri, uang banyak, bisa jalan ke sana kemari sama anak-anak, terus sekolah anak-anak di luar negeri. Tapi kalau untuk usia senja sampai akhir hayat, kalau bisa di Indonesia itu lebih, menurut aku lebih comfort aja, lebih enak tinggal di negara sendiri. Walaupun kayak mana kacau balaunya negeri sendiri, memang enak tinggal negara sendiri. Itu pengalaman aku ya. Pengalaman aku, kali aja beda kan, mana tahu lebih senang tinggal di luar negeri, yang ada masalah. Tapi kalau lebih senang tinggal di luar negeri, bilangnya enak di luar negeri dan semuanya serba ya sudah pindah aja warga negara. Kenapa harus ini kan terlalu nyajung kali luar kan, tapi nggak pindah warga negara ya. Berarti hatinya beda sama nyatanya kan. Dulu awal-awal pindah ke sini gitu mulutku. Ya ampun enak di sini bla bla sekian. Dan aku tidak mau kayak gitu lagi. Kalau bisa. Soalnya aku kan masih busuk. Jadi kalau aku bilang ya udah, beruntung kalian tinggal di Indonesia. Kalau aku bilang nanti harus bersyukur, realitanya aku juga belum pintar bersyukur ya. Sehingga lu masih lah. Kalau aku bilang bersyukur, tapi duniawiku masih ambisius sekali. Contohnya, beli sana sini yang nggak dibutuhkan. Itu namanya belum bersyukur, cuma mulut aja bilang bersyukur. Terus sana sini pengen ini, pengen itu, terus ambisiusnya tinggi, nggak bisa menempatkan. Punya uang ini harus ditaruh kemana uangnya? Beli baju cantik, beli tas cantik, beli ini dan itu sebagainya. Tahu tempatnya di mana, tahu letaknya di mana, tahu gunakannya itu untuk apa kan? Tuh namanya baru bersyukur. Dan aku belum bisa segitu, ya ampun imanku. Sekali lagi aku tidak pintar bersyukur. Males aku bilang sok-sokan bersyukur bodoh. Oke, aku nunggu ini.
kalau udah sedikit, sudah nyusut sedikit, aku kasih santan lagi. Ini santannya aku pakai tadi 1/4 ya, ukuran 500 gram, sama 1/4 segini tadi. Ini setengah lagi, aku taruh pas setengah nyusut deh. Kita tunggu ya, sambil mau nyuci piring nih, nyuci yang berat-berat nih. Nah, tuh. Nih, nyuci yang ini. Nih, ini bisa sih ditaruh di mesin cuci piring. Ya, masa satu gini besar, taruh cuci piring, jadi sisanya nggak banyak buat piring-piring. Tuh. Cucinya dulu. Aku tuh kalau nyuci piring gini lah weh, diadain di mangkok tuh atau di bowl plastik. Di kampung juga gitu kalau ini kan awak nyuci kayak gitu kalau di kampung. Baru gini. Lebih ekonomi gitu kan sabunnya. Kalau orang sini kalau aku tengok nyuci piringnya gini. Nih gini. Nih. Diginikan tuh baru dicuci. Ya ampun. Alah. Ini ukuran 1,5 liter. Ini hampir 4 euro ya, 3,89 atau 3,97, hampir 4 euro. 1,5 liter. Habisnya berapa ya? Seminggu, kadang 2 minggu. Karena kan lebih banyak pakai mesin ya. Yang besar-besar aja. Kadang pun kalau malas ku taruh di mesin cuci. Nah, ini kayak gini nih, kayak blender-blender tuh kan. Bola anak-anak itu, sarapan paginya, mangkok belenya itu yang sarapan pagi. Tuh aku cuci. Bukan aku nyuci, itu anak-anak itu nyuci beneran. Kadang kalau bapaknya nggak kerja, bapaknya yang kerja. Bisa sarapan pagi, anak-anaknya bapaknya yang kerja. Aku bilang anak-anakmu itu udah bisa nyuci sendiri. Cuma 1 bol aja pun kau pula yang nyuci, aku bilang gitu. Ini kalau semuanya kalian ada yang pakai Presto, ini merek Seb macam-macam ya. Ada yang pakai menitannya bagian atasnya, bagian kiri kalau nggak salah. Yang bermasalah selama aku punya beberapa tahun, lebih dari 6 tahun atau 7 tahun nih, lupa aku deh. Nanti yang bermasalahnya cuma ini nih, silikon bagian dalam ini harus diganti. Kalau enggak kalau pas nutup dia bermasalah, nggak nutup rapet, nggak masak apa yang dimaksud di dalam, nggak masak dia gitu ya. Misalnya astagfirullahaladzim, kelihatan nggak tuh ya? Bagus. Satu lagi, ada demonstrasi tuh. Demonstrasi petani-petani sini, petani Perancis gini demonstrasinya. Berdemonstrasi berapa 2 atau 3 minggu yang lalu, aku lupa. Sampai sekarang pun, tapi sekarang udah berkurang demonstrasinya. Bukan demonstrasi yang beberapa tahun yang lalu ya, yang sampai mecahin di Paris itu, enggak ya. Jadi itu kenapa demonstrasi? Bahan sanang pangan papan itu kan naik. Jadi produksi petani, apa yang diproduksi petani itu, contohnya kayak susu cair. Susu untuk sarapan pagi, susu cair kayak Indomil yang di Indomaret itu kan. Itu mereka jual ke magaza, ke toko-toko atau ke mall atau ke bahasanya supermarket, 0,43 atau 0,53 sentim, tapi supermarket jualnya 3 atau 3 sampai 4 euro 1 liter. Kebayangkan, mereka belum lagi bayarin pajak, terus biaya untuk apa sih untuk beternak itu namanya, ya Allah yang tahu.
Dia untuk ngurus ternaknya, pangan ternaknya, dan lain sebagainya, vitamin. Oh, di sini kalau ternak pakai vitamin loh hewannya, benar. Itu ada kawan suami yang apa namanya, yang beternak, dia ternak sapi, sapi susunya dijual. Aku lihat langsung dulu ya, tahun berapa ya, nggak pernah ke situ lagi. Selalu tahun 2014 kalau nggak salah, 2013 masuk ke 2014 kalau nggak salah ya. Banyak sapinya, wah, dikasih vitamin, ambil susunya semua pakai mesin, bersih, ya ampun. Padahal rumahnya tuh nggak sebersih pakan ternaknya, tempat ternaknya. Terus kalau mau meras susunya dilap pakai produk gitu sama orang itu, ya ampun, seneng kali aku nengoknya. Terus sapinya itu besar-besar. Nah, setiap sapi itu wajib dikasih nomor gitu. Tujuannya apa aku lupa, udah lama. Mana tahu kalian suka Google ya itu. Aku malas sekali aku kalau tahu gitu, maksudnya tahu terjun langsung nengok. Males sekali aku langsung nengok Google, nggak seru kayaknya. Ngomong juga pakai Google, ya ampun, bahasa pakai Google ya. Kok sosok pinter kali ya, sekolah pas-pasan ya. Ya Allah, pokoknya kayak gitulah. Walah, sampai nih, tinggal 15 menit lagi. Aku tengok nih, aku baru tengok short, ketemu ini. Coba deh kalian tengok channelnya Kak Risnawati 8958. Videonya, aduh, ini buat aku keren ya. Orang-orang kerja keras itu aku salut kali ya, salut. Prosesnya itu memang benar-benar dari bawah. Dia jualan, dan ini subscribernya sub asli ya, bukan yang sub sekarang banyak kali sub harus segitu ya. Oke. Nih, aku gak kenal orangnya, cuma aku suka. Jadi semua videonya itu, ini ada pesanan risol 250, terus onde-onde. Nih, nih. Terus, ya ampun, gila, luar biasa ini. Terus dia jualan naik kereta itu motor ya, naik kereta. Wah, keren. Bangun jam 2 pagi. Nih, buat donat juga. 150 orderan. Tuh. Nih. Keren nih. Salut aku sama kau. Wah. Terus aku tuh pengen kali jualan di sini. Di sini ada kayak pasar setiap minggu sekali, pasar tradisional di sana. Pengen gitu punya stand gitu setiap seminggu sekali. Tapi untuk awal-awal harus cari orang untuk bayar orangnya lagi. Sini nggak kayak di Indonesia, kita buka jualan nggak bayar pajak dan lain sebagainya. Bayar bayar stand yang ada di situ, maksudnya lapak yang ada di situ. Kita bisa aja jualan pakai kayak kakak ini kan, naik kereta kemana-mana, jualan ke sana kemari, enak gitu. Di sini mah wah. Terus mau order gitu, online gitu, banyak kita buka menjual masakan gitu atau jajanan, bisa sih. Aku tuh orangnya kok enggan ngasih harga ya enggan kasih harga sekali lagi. Wah, capek lah kayak gitu. 100, ini 300. Sedangkan satu risol aja di sini dijual hampir, risol yang panjang itu, yang ukuran panjang ya. Pokoknya ukuran panjang. Itu 1 uruan atau 2, kalau iya 1 uruan lebih. Kalau empek-empek yang lenjer yang panjang itu 2 uruan. 2 uruan ya. 2 kali 16.000 berapa itu? 35 ya. Ya sekitar gitu, 35.000, 30-an ribu lebih ke atas. Ya ampun, 1 biji ya. Karena di sini ada ibu Maroko, dia jual di rumah. Terus dia buka seat.
Jadi setiap hari itu dia buatin kue kering asli Marokin, asli Maroko, Maroken di sini bilangnya. Wah keren, anak-anaknya udah besar. Bisa nengok rumah kotor seminggu sekali. Di sini orang jarang tiap kita memang diajarin dari kecil untuk kerja bantu-bantu di rumah ya. Kebanyakan sekali orang Indonesia ya. Di sini itu diajarin dari kecil cari duit karena mereka nggak mau nantinya pas tua nyusahin anak-anak. Jadi uang mereka itu untuk bayar maison retraite istilahnya, rumah panti jompo mereka gitu, biar ada pensiunan dan pensiunannya itu buat bayar maison retraite, rumah jompo. Makanya mereka ngajar uang gitu. Di sini tuh, nah ini aja lah tetangga sebelahku tuh rumahnya besar. Yang baru ini kan itu bersihkan rumah aja seminggu sekali. Yang di belakang rumah tuh berdua kerja, yang samping ini berdua kerja, yang ini jarang sekali, nggak paling 1 kali per 2 hari bersihin rumah. Bersihin rumahnya itu pun pakai robot itu loh, robot vakum itu yang bulat itu. Itulah, itu robot itu biarpun disetel per berapa meter ini ke sini memang bisa ya kan. Tetap aja di sudut-sudutnya itu nggak bisa ini dia. Nggak bisa bersih. Makanya orang zaman dulu itu pakai apa? Pakai ini. Pakai sapu hijau. Dulu aku masih pakai sapu hijau. Nyampe di sini aku nggak pakai vacuum cleaner sampai jadi bahan bulian orang Indonesia. Nggak pakai vacuum cleaner. Ngepel pun nggak pakai pelan yang model sekarang itu. Kayak tipis itu, pakai pelan yang apa namanya? Pel-pelan yang biasa di Indonesia, yang minyak panjang-panjang kainnya gitu. Pakai itu ya ampun. Sapu hijau kan lebih bersih tuh, sawang-sawang bisa ke iniin kan, bisa nyampluin bisa ngambil bisa nyangkut semua di saku. Pakai itu aku dulu sampai berapa tahun ya, karena memang kondisi nggak memungkinkan untuk beli vakum pada saat itu kan. Adapun vakum untuk garasi, jadi vakum garasi itu kalau ditaruh rumah nggak nendas gitu bersihnya kayak gitu belum 5 menit lagi. Nah, kayak gitu aja. Aku mau ngantar anak-anakku, ini aku kecilkan, ngantarkannya sebentar aja. Aku kecilkan nomor 4 aja sampai ketemu. Habis nganter ya Walah, ini lama juga masaknya biarpun udah di presto setengah mateng. Aku zoom ya. Nggak usah diitin. Akhirnya selesai soalnya aku masak induksinya kecil, apinya kecil. Jadi aku tambahin lagi ini santan. Banyak santannya, enak dia. Berapa kilo ya? Ini 1 kilo. Jadi kalau aku rasain paling kurang ya. Makanya aku tambahin santan lagi, udah pas rasanya. Gitu aja hari ini. Aku nggak berbagi resep lah. Banyak Indonesia ibu-ibu mama-mamanya lebih profesional masak, nggak nge-share resep masakan. Aku hanya bisa masak dan bisa baking ya Oke dah, jam 7:30 malam pun ngajarin anak-anak ngaji. Aku lihat mood mereka sama moodku juga. Soalnya anak kedua masih banyak pengen main ya. Jadi harus gitu. Jadi kemarin
marah-marah hari ini tenang dulu, zen dulu kan. Besok pelan gitu. Kalian tahu gimana aku ngajarin anak yang kedua nih? Lagi nonton tablet teriak-teriak lah, aku kul huwallahu ahad entah berapa kali. Nanti aku lagi masak, entah ngapain di dapur, dia lagi makan di dapur, kul huwallahu ahad. Nanti kalau dia di ruang tengah, aku lagi masak juga, kul huwallahu ahad. Aku gitu kuat-kuat. Mau dibilang anakku apa lah mau bahasanya kita kan, tapi ya kayak gitu caranya supaya nyangkut di kupingnya. Jadi kalau mandi dia teriak, aku udah di ruang tengah tuh nonton tuh, denger dia. Anak-anak yang suka main-main itu, yang masih kecil main-main itu denger dia. Kayak gitu cara aku. Jadi kalau lagi nganter atau jemput anak sekolah, lagi nyetir gitu kan, pas malamnya, jadi nggak marah-marah gitu, masih lah marah-marah. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah mampir. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Bisa.